Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022. Hari ini Gereja Semesta merayakan Pesta Santo Fransiskus Xaverius, Imam dan Pelindung Misi. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber keselamatan, oleh pewartaan Santo Fransiskus Xaverius, banyak bangsa semakin mengenalmu. Kobarkanlah hati umat beriman dengan semangat iman yang kudus, dengan semangat iman orang kudusmu ini, dan gembirakanlah gereja kudus dengan tunas-tunas yang tumbuh subur di mana-mana. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini pada Pesta Santo Fransiskus Xaverius, Imam dan Pujangga Pelindung Misi, diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Bapa. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan yang dipendengarkan oleh gereja pada Pesta Santo Fransiskus Xaverius, Imam dan Pelindung Misi, yang kita rayakan pada hari ini, kita mendengar Yesus yang memerintahkan para muridnya untuk mewartakan kabar gembira dan kebangkitannya. Hal ini terjadi karena ia kesal dengan beberapa muridnya yang masih juga tidak percaya dengan orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Yesus mengharapkan agar semua orang menjadi percaya dan diselamatkan. Pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.
barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Rasul Paulus melukiskan bagaimana pewartaan kabar gembira itu dengan menjadi keharusan baginya, bahkan menganggap dirinya celaka apabila tidak melakukannya. Pemberitaan Injil bukan untuk membanggakan diri, apalagi mencari upah dan pujian, melainkan upaya penyelamatan banyak orang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Gereja Universal merayakan pesta Santo Francisco Xaverius, imam dan pelindung misi. Ia rela meninggalkan kekayaan dan kebangsawanannya agar Yesus semakin dikenal banyak bangsa. Ia pernah merambah India, Sri Lanka, bahkan Indonesia. Berkat Francisco Xaverius, kini kita mengenal Yesus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan iman kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pertanyaan yang patut kita renungkan pada pesta Santo Francisco Xaverius, imam dan pelindung misi ini adalah bahwa kita sekarang berkat pewartaan para rasul, para murid, para misionaris yang rela meninggalkan kampung halaman, bahkan rela mengorbankan nyawa demi pewartaan Injil, maka kita menjadi orang-orang yang percaya. Apakah dengan menjadi orang percaya, lalu misi pewartaan Injil kerajaan Allah sudah selesai? Tentu saja belum, dan harus tetap jalan. Karya misi pewartaan kerajaan Allah, Injil Tuhan kita Yesus Kristus, harus terus berlangsung, terus menerus di sepanjang jalan, agar setiap orang dari zaman ke zaman tetap mendengar, mengenal, dan akhirnya percaya dan mengalami penyelamatan dari Sang Penyelamat. Lalu timbul sekarang pertanyaan lain. Lalu siapakah pelaku pewartaan Injil itu sekarang? Tentu jawabannya amat sederhana. Jawabannya adalah kita semua. Kita semua yang telah dibaptis dan menyatakan percaya kepada Yesus Kristus. Kita semua adalah murid-murid Yesus yang suka tidak suka, mau tidak mau, harus mewartakan Injil dalam seluruh kehidupan kita. Tapi para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tentu saja cara kita mewartakan Injil belum atau tidaklah sama dengan apa yang dilakukan oleh Santo Francisco Xaverius misalnya. Kita tidak perlu meninggalkan kampung halaman, tidak perlu meninggalkan keluarga, tidak perlu keluar untuk pergi mewartakan Injil itu. Tetapi kita dapat mewartakan Injil, bersaksi tentang Kristus dalam kehidupan kita lewat cara hidup kita masing-masing. Lewat panggilan pekerja yang Tuhan berikan kepada kita, kita diajak untuk menjadi saksi-saksi Kristus, pembawa-pembawa kebenaran dalam seluruh kehidupan kita. Tak usahlah membayangkan yang hebat-hebat, yang luar biasa, tetapi mewartakan Injil melalui cara-cara sederhana yang biasa-biasa saja. Tetapi yang biasa dan sederhana itu akan mampu memiliki daya perubahan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Ambillah contoh misalnya, kalau ada orang-orang Katolik yang diberi kepercayaan
misalnya menjadi pimpro, maka laksanakanlah tugas sebagai pimpro itu dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Jangan misalnya pergi belanja semen di toko, harga semen 90.000, tapi ditulis di nota tagihan laporan pertanggungjawaban 150.000. Pintu yang harganya misalnya hanya 1-2 juta, tapi dalam laporan, dalam kwitansi ditulis 10 juta, 15 juta, dan sebagainya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka lewat cara-cara yang sederhana inilah kita bersaksi mewartakan Injil dalam kehidupan kita dengan hidup jujur apa adanya di hadapan Tuhan. Maka para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita berlangkah bersama maju terus bergandengan tangan, berkolaborasi lewat cara hidup kita masing-masing untuk bersaksi dan wartakan Injil dalam kehidupan kita. Yakin dan percayalah bahwa apabila semua orang Katolik, semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sungguh percaya dan bersaksi tentang Kristus menghidupi nilai-nilai Injil, maka dunia ini akan penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Kekacauan di sana sini masih terjadi, kejahatan di sana sini masih merajalela karena orang belum menghayati dan melaksanakan Injil secara nyata dalam kehidupan. Orang baru sampai pada tahap percaya dengan mulut tetapi tidak masuk dalam hati. Kalau misalnya betul orang sungguh percaya dan melaksanakan Injil dalam kehidupan kita, maka tidak akan ada balas dendam, saling balas-membalas dalam kehidupan ini. Karena dengan hidup saling balas-membalas, maka kejahatan tidak akan pernah berhenti, tapi justru kejahatan terus terpelihara dan beranak pinak. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Kristus yang sejati yang hidup di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.